Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa atas berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan lanjutkan firman Tuhan pagi ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Engkau bangunkan kami pada pagi ini Bapa. Kami akan melanjutkan firman-Mu Bapa. Ajari kami masing-masing supaya dapat mengerti akan maksud, tujuan, dan apapun yang akan kami lakukan menjadi kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Bapa di sorga, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami supaya jangan terhalang berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kami. Bapa, terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Silakan kalian nonton video yang di part 138 yang judulnya Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Jadi sebelum video ini kalian nonton dulu sebagian itu. Ini adalah part 139. Ayatnya kita baca di Markus 13 ayat 33 sampai 37. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jadi di sini tentang nasihat supaya berjaga-jaga. Perumpamaannya itu ketika ada seorang tuan yang bepergian katanya. Jadi dia kasih tanggung jawab kepada hamba-hambanya ya, terutama juga yang penunggu pintu atau yang membukakan pintu bagi tuannya. Di sini dibilang berjaga-jagalah karena katanya tuannya ini nggak pasti datangnya kapan. Bisa pagi hari, siang hari, malam hari, atau kapanpun. Yang pasti tuannya ini mengingatkan berjaga-jagalah. Jadi kalau mau dibilang hamba-hamba ini kan macam-macam karakternya. Kalau kalian nonton di semua videoku pasti ada itu perumpamaan hamba yang setia, hamba yang nggak setia, hamba yang malas, ya pemalas dan sebagainya. Di sini dikatakan juga bahwasanya kita berjaga-jaga artinya kita harus menjadi hamba yang rajin, hamba yang setia. Karena kalau kita menjadi hamba yang rajin, hamba yang setia, Tuhan itu mau datang kapanpun kita sudah siap sedia. Bukan berarti kita nggak bisa tidur, bisa. Tapi segala sesuatu, kewajiban kita sudah laksanakan. Jadi pada saat Tuhan kita datang, kita nggak tergopoh-gopoh. Jangan jadi hamba yang tidak setia atau pemalas. Ya udahlah Tuanku nggak ada, nggak usah dikerjain. Nah pada saat Tuhan itu datang, kita tergopoh-gopoh. Kenapa? Karena semuanya nggak siap. Yang ini nggak siap, yang itu nggak siap, semuanya nggak siap. Jadi pada Tuhan itu datang, kecewa tuannya. Melihat hambanya, semua nggak dikerjain gitu loh. Tetapi maksudnya begini, kalau kita semuanya on the track, semuanya kita kerjain, based on, ya udah setiap pagi ya apa yang dia harus dikerjakan, misalnya ke ladang, misalnya membereskan rumah dan sebagainya. Pasti kalau malam hari kita tetap tidur. Dan walaupun si Tuhan ini contohnya datang subuh, pagi-pagi buta atau sebagainya, kita tinggal menyiapkan. Karena apa? Semuanya udah on the track, semuanya udah siap gitu. Udah nggak ada yang terbengkalai pekerjaannya. Nah yang terbengkalai ini, pekerjaan yang terbengkalai inilah yang membuat kita itu tergopoh-gopoh. Jadi kayak panik semuanya. Jadi pas tuannya datang, dia udah panik sendiri jadinya. Kenapa? Yang ini belum kelar, yang itu belum kelar, semuanya belum kelar. Nah itulah maksudnya. Tuhan pun gak mungkin memaksa kita untuk selalu buka mata ya sepanjang hari, sepanjang waktu. Enggak lah. Tapi maksudnya apa yang menjadi kewajiban kita kerjakan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita kerjakan. Jadi setiap pekerjaan atau apapun yang kita punyai, contohnya kita dikasih Tuhan talenta ini kita kerjakan. Malah kita lipat gandakan lagi. Kita yang tadinya nggak ngerti ini kita pelajari, kita bisa.
Firman Tuhan katakan, kepada siapa yang mempunyai, dia akan diberikan lagi. Tetapi kepada siapa yang tidak mempunyai, segala sesuatu yang ada padanya akan diambil daripadanya. Seperti perumpamaan 3 hamba, yang 1 5 talenta dikasih, yang 1 2 talenta, dan yang 1 lagi 1 talenta. Yang 5 ini dia lipat gandakan, yang 2 juga, tapi yang 1 ini dia tidak. Nah, pada saat tuannya datang, tuannya ya ambil langsung. Kamu hamba yang tidak berguna. Kamu hamba pemalas. Padahal di situ si hambanya sebelumnya dia udah berpikir, aduh ngapain aku melipat gandakan ini, ngapain aku ngerja capek-capek. Tuanku ini adalah Tuhan yang jahat karena dia mau mengambil keuntungan tanpa kerja keras. Sekarang dia kan sudah dikasih modal contohnya. Tapi kalau dia nggak laksanakan apa yang menjadi kewajibannya dia, sekarang siapa yang salah? Si hamba dong. Sudah dikasih modal, sudah dikasih arahan, dikasih ini, dia nggak kerja sendiri. Sama kehidupan kita juga. Tuhan sudah kasih ini, itu, ya. Bahkan dia bilang, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan. Kemudian Roh Kudus akan memimpin. Kalau kita sudah minta Roh Kudus memimpin kita. Tetapi setiap kali Roh Kudus juga akan berbicara kepada kita, kita juga harus menyikapinya dengan baik. Karena kalaupun kita tidak memenuhinya, atau dalam tanda kutip, kalau kita tidak pernah bergaul dengan Tuhan, tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah melakukan yang baik itu, Roh Kudus bagaimana bisa bekerja? Kalau kita hidupnya nggak kudus, contohnya kita negatif terus ya, apapun semuanya negatif. Bukan berarti kita jadi nggak hati-hati. Artinya kita hati-hati, kita waspada, bukan negatif ya, beda. Jadi pemikiran yang waspada artinya kita menanyakan sesuatu yang mungkin kita nggak ngerti, atau mungkin Roh Kudus sudah berbicara tapi kita kurang yakin. Itu nggak ada masalah. Kita memastikan apakah kita sudah benar on the track-nya ini. Karena kan kita punya daging. Kalau kita terlalu pede dengan apa yang kita dapatkan, hati-hati juga, karena bisa jadi itu cuma roh jahat yang memanipulasi pikiran kita. Ya, karena kita punya kedagingan ini. Jangan sampai kita menyesatkan orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau misalnya kita mau koreksi diri kita, ya kita tanya, apakah aku udah benar? Apakah pilihanku ini sudah benar Tuhan? Apakah ini Roh Kudus yang berbicara kepadaku? Kita tanyakan lagi, konfirmasikan lagi. Karena sejujurnya kita kan manusia yang berdosa. Kedagingan kita inilah yang membuat kita itu kadang-kadang yakin gak yakin gitu. Tetapi satu hal, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bukan Tuhan sembarangan. Jadi pada saat pun kita menanyakan sesuatu hal atau apapun itu, Tuhan akan menuntun kita dengan Roh Kudusnya itu. Yang pasti kita harus tetap memang di tracknya dia, di rohnya Tuhan, bukan keluar dari Tuhan. Tiap yang baik, setiap roh-roh yang baik, perlakuan yang baik itu berasal dari Tuhan. Setiap apapun kehidupan ini ya, kalau misalnya kita mengarahkan kita ke lebih baik, itu berasal dari Tuhan. Tetapi segala penuduhan, segala penghakiman, segala negativity, segala apapun yang berbaur-baur dengan kejahatan roh-roh setan, itu udah pasti bukan daripada Tuhan. Jadi kalau mau kita bilang segala kesabaran ya, segala cinta kasih, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Tapi kalau udah ada di situ namanya jealousy ya, cemburu, egois, kemarahan, hati-hati, itu setan bekerja di situ. Jadi kita jangan termanipulasi. Kalaupun satu hal lagi, proud itu, suatu kebanggaan itu juga, itu beda-beda tipis. Apakah itu memang kita berasal dari Tuhan atau enggak? Contoh begini, seperti aku bilang, kita melakukan yang baik, kita menyumbangkan sesuatu hal, kita membantu orang, tapi kalau riak dalam tanda kutip hanya untuk dimuliakan orang kitanya, dipuji orang kitanya, itu udah pasti roh jahat sudah bekerja lah di situ. Hati-hati. Tapi kalau poin kita hanya kemuliaan nama Tuhan, yang kita tonjolkan hanya Tuhan, kamu muji Tuhan aja, ini semuanya kasih karunia Tuhan, bukan dari aku. Ada yang lewat kayaknya, jadi mungkin gak dengar suaranya, ulang lagi ya. Dalam artian begini, kalau kita membantu seseorang, kalau kita mau menyumbangkan sesuatu ke orang, kita maunya nunjukkan ke orang itu untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya orang-orang yang melihat juga melakukan sama halnya dengan kita. Dan kita harus mention juga, ini adalah kemuliaan berkat dari Tuhan, bukan dari kuat dan hebatku. Jadi itu segala kemuliaan hanya untuk Tuhan, bukan untukku. Segala puji-puji kalau misalnya kita diagungkan sama orang atau apa, ya itu sebatas itu. Tapi kita ibaratnya, kata kasarnya, telinga ini tetap harus pada tempatnya, bukan jadi tinggi dan kita lupa dengan Tuhan itu sendiri.
Kalau kita pun diajarkan sebenarnya kalau tangan kanan kita memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Dan kalau tangan kiri memberi, yang tangan kanan tidak boleh tahu. Jadi artinya kita memberikan itu nggak usah riak sebenarnya. Tetapi zaman sekarang kan kita lihat begitu banyaknya dampak-dampak negatif yang ada di tengah-tengah masyarakat kita ini ya. Berarti sesuatu yang positif juga pasti akan berdampak juga. Memang nggak secepat dari negatif. Orang lebih cepat telinganya itu ke negatif daripada yang ke positif. Tetapi satu hal di sini, nggak apa-apa kita mungkin dibilang mau pamer kah atau apa, tapi ingatkan bahwasanya di dalam diri kita sendiri ini bukan kemuliaan namaku. Ini bukan untukku, tetapi aku melakukannya. Memang ini sudah kewajibanku sebagai anak Tuhan. Ini memang sudah kewajibanku sebagai pilihan Tuhan. Dan kita juga sampaikan kepada orang-orang yang melihat, contohnya apapun yang kita lakukan, kita bilang ini kasih karunia Tuhan, ini berkat Tuhan. Segala kemuliaan, segala puji-pujian hanya untuk Tuhan, bukan untuk pribadiku. Jadi kita sudah di tracknya Tuhan. Karena kebanggaan itu, di situ bermain juga setan sangat cepat. Apalagi kita sudah lupa nantinya. Jadi kita nggak tahu lagi ini udah bener apa enggak. Padahal yang kita lakukan harusnya positif. Tapi karena kita terbawa emosi untuk dipuji-puji orang, akhirnya kita pun lupa dengan sebenarnya itu kewajiban kita anak Tuhan. Bahkan dibilang di video yang lalu kalau kalian mau nonton, walaupun si hamba itu sudah kerja di ladang, sampai di rumah dia harus mengerjakan lagi, ya menyiapkan semuanya, makan malam tuannya, ya ibaratnya setelah tuannya makan baru dia bisa makan. Dibilang apa? Ketahuilah bahwa kita itu adalah hamba yang tidak berguna. Dalam arti bukan maksudnya ya udahlah kalau nggak berguna ya ngapain gitu. Bukan itu maksudnya. Poinnya adalah kita dilayakkan, kita dimampukan, itu hanya penyertaan Tuhan. Karena kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Kita sudah ditebus dia dari dosa. Kita sudah dibayar Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Makanya kita punya utang sama Tuhan katanya. Jadi kalau kita hamba yang sudah dibayar, ditebus, artinya kita berhutang sama Tuhan kita, sama Tuhan kita. Makanya kita harus melayani dia. Segala apapun yang kita layani itu memang sudah kewajiban. Jadi bukan lihat nih aku udah lakukan ini nih gitu. Bukan seperti itu. Sedangkan yang sudah melakukan yang baik pun dikatakan dia hamba yang tidak berguna. Apalagi orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu. Makanya janganlah sampai kita seperti orang Farisi yang hanya berkata firman Tuhan, tetapi perlakuan kita jauh. Dibilang bangsa ini memuliakan aku, tetapi hatinya jauh daripada aku. Itu sangat menyedihkan sekali. Jadi kita bilang kita anak Tuhan, kita bilang kita pengikut Kristus, kita bilang kita Kristen, tapi perlakuannya melebihi anak iblis, melebihi orang yang gak kenal Tuhan. Orang yang gak kenal Tuhan aja melakukan kebaikan. Kita yang kita bilang, oh aku kenal Tuhan Yesus, aku Kristen, aku ini, tapi perlakuan kita enggak. Itu sangat menyedihkan hati Tuhan, sangat memilukan hati Tuhan. Jadi ya seperti sekarang ini bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itulah selalu firman Tuhan kepada kita masing-masing supaya kita mengingatkan bahwasanya Tuhan Yesus akan segera datang. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk berkat firman-Mu Bapa menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Bapa di sorga, biarlah kami menjadi hamba-hamba yang berjaga-jaga. Dan pada saat kedatangan-Mu yang kedua kali Bapa, kami sudah siap sedia. Kami telah melakukan segala tugas-tugas kami dengan baik. Sehingga hanya kemuliaan-Mu saja, hanya kepada-Mu saja semua mata tertuju. Semua kemuliaan, semua puji-pujian hanya kepada-Mu saja. Bapa di sorga, kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami adalah hamba yang berdosa. Engkau memampukan kami Bapa dengan mati di kayu salib. Engkau menyucikan dosa kami. Engkau membayar kami lunas Bapa. Kami bebas. Kasih-Mu Bapa tidak berkesudahan kepada kami. Anak-Mu berdoa untuk semua orang Bapa dimanapun mereka berada yang menonton video ini. Supaya mereka Bapa, Engkau sembuhkan dari segala penyakit. Engkau berikan pekerjaan yang mencari pekerjaan dan segala masalah yang ada pada mereka, Bapa, bantulah mereka supaya mereka dapat menyelesaikan semua masalah mereka. Bapa di sorga, terutama aku juga Engkau berkati di sini. Segala kemuliaan bagi nama-Mu, Bapa, biarlah di dalam kehidupanku ini orang-orang melihatnya. Bukan hanya kuat dan hebatku, tetapi dari kemuliaan-Mu. Dari kuasa-Mu lah aku hidup. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Kalau kalian punya komen, silakan di komen. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.